Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu, rekan-rekan pegiat fintech pada sore hari ini? Sekali lagi saya mengucapkan selamat sore dan selamat datang pada acara Fintech Talk dengan judul Memaksimalisasi Layanan Keuangan untuk mendorong inklusi keuangan dan digitalisasi UMKM. Perkenalkan, saya Citra Natasha dari Aftek Communication Specialist yang akan memandu acara pada sore hari ini. Acara hari ini akan sangat spesial karena kita bekerja sama dengan Buku Warung untuk menggelar Fintech Talk pada sore hari ini. Pertama-tama, Bapak Ibu, saya akan menyapa dan memberikan hormat tertinggi kepada pembicara dan moderator yang pada hari ini sudah hadir. Yang pertama, Bapak Aldi Haryo Pratomo. Bapak Aldi, selamat sore, Pak. Bapak Aldi adalah Ketua Umum 2 Aftek, lalu ada Bapak Rian Rizaldi, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Selamat sore Bapak Rian. Lalu juga ada Bapak Arya Rangga Yogasati, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Selamat sore Bapak. Lalu hadir juga bersama kami semua di sini, Ibu Rosa Novitasari, Kepala Bidang Investasi UKM, Kementerian Koperasi dan UKM. Dan ada juga Bapak YB Haryantono, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Lalu juga ada Bapak Adi Harlim, Director of Merchant Experience Buku Warung. Terima kasih sudah menjadi partner kami pada Fintech Talk hari ini, Bapak. Dan juga Ibu Khairani Putri, Wakil Kepala Departemen Digital Identity dan Digital Signature Aftek. Selamat sore Ibu Putri. Dan juga Ibu Mercy, dan juga Ibu Bapak hadirin yang berbahagia. Salam kenal, salam hangat, dan selamat berkumpul. Semoga kita bisa membuat sebuah diskusi yang menarik pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan juga rekan-rekan yang telah hadir. Sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib pada acara hari ini, supaya webinar kita semuanya berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan harapan. Yang pertama, Bapak-Ibu, pastikan koneksi Anda dalam keadaan baik dan lancar selama acara berlangsung. Koneksi stabil dengan lebih besar dari 20 Mbps untuk kecepatannya. Lalu sudah melakukan registrasi dan juga login, dan juga peserta akan masuk dalam mode webinar. Jadinya nanti di sini akan kami atur untuk settingnya dalam bentuk webinar. Lalu jika Bapak Ibu ingin bertanya, dipersilakan menulis pertanyaan di kolom komentar yang sudah disediakan di chat fitur Q&A di bawah layar Anda, dan pertanyaan akan disampaikan kepada narasumber dalam sesi Q&A atau sesi panel diskusi yang akan disampaikan oleh moderator. Lalu dalam mengajukan pertanyaan, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menggunakan tata bahasa yang sopan, baik, jelas, dan tidak mengandung unsur sara. Kemudian saya pun akan menyampaikan susunan acara pada sore hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah penyampaian kata sambutan oleh Bapak Aldi, lalu dilanjutkan di pidato kunci oleh Bapak Rian, dan disambung dengan sesi panel diskusi yang pastinya akan menarik sekali, yang akan dipandu oleh Ibu Khairani Putri, dan juga dengan komposisi panelis yang keren-keren sekali, yaitu dengan adanya Bapak Arya Rangga, Ibu Rosa, Bapak YB Haryantono, dan Bapak Adi Halim. Bapak-bapak Ibu yang berbahagia, dan pada sore hari sudah berkumpul pada acara hari ini, Fintech Talk adalah event reguler Aftek, dan kita sudah mengadakan Fintech Talk ini secara berkesinambungan dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan literasi keuangan digital kepada masyarakat. Acara ini terbuka untuk umum dan juga untuk media dan juga semua kalangan yang mencintai dan ingin mengenal fintech lebih dekat. Dan hal ini merupakan upaya Aftek dalam membangun dan meningkatkan indeks literasi keuangan digital di Indonesia. Tentunya fintech itu seperti jika kita tidak kenal, maka kita tidak sayang. Jadi memang fintech harus dikenal dulu supaya kita bisa tahu bagaimana fintech bisa memberikan solusi di kehidupan kita. Tak kenal maka tak sayang, problematika masyarakat kita adalah belum familiar, sehingga belum mau menggunakan, terlebih untuk UMKM yang sangat berkembang saat ini. Fintech bisa menjadi solusi utama pendampingan UMKM dalam berkembang, dan juga untuk UMKM ini berguna sekali untuk pencarian modal, pengelolaan keuangan, lalu juga sistem pembayaran yang memudahkan UMKM, serta untuk
mendukung ekonomi digital yang kondusif seiring dengan perkembangan UMKM tersebut. Pada Fintech Talk kali ini akan dibahas dan juga dijelaskan lebih lanjut tentang maksimalisasi layanan keuangan untuk mendorong inklusi keuangan dan digitalisasi UMKM. Mengingat baru 13% UMKM telah memiliki akses terhadap layanan digital, baik melalui digital marketing, digital payment, digital lending, dan berbagai bentuk pelayanan digital lainnya. Jadi penting sekali bagi UMKM untuk mengenal lebih dekat fintech dan bagaimana bisa membantu perkembangan UMKM. Bapak Ibu yang berbahagia, sampailah kita pada sesi opening, sesi pembuka. Mari kita bersama mendengarkan sambutan dari Bapak Aldi Haryo Pratomo selaku Wakil Ketua Umum 2 AFTEK, dan kepada Bapak Aldi yang sudah hadir pada sore hari ini, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rian, Bapak Rangga, Ibu Rosa, Pak YB, Bapak Adi Harlim, Ibu Khairani, dan seluruh peserta yang sudah mewakili regulator, industri, pengamat, maupun dari publik. Perkenalkan, nama saya Aldi, saya Wakil Ketua Umum 2 AFTEK. Kebetulan inklusi keuangan menjadi salah satu departemen yang di bawah naungan kami. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para panelis dan hadirin yang sudah meluangkan waktu sore ini untuk berbincang-bincang sejenak membicarakan tentang bagaimana sih kita bisa membantu digitalisasi UMKM agar bisa lebih inklusif keuangannya. Kami sebagai AFTEK memiliki visi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dan seluruh Indonesia dari UMKM maupun masyarakat pada umumnya. Apalagi di masa-masa seperti ini di mana semakin rentang antara inklusi dengan literasi. Nah, kenapa sih UMKM itu penting, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama sih, ini sering banget ya kita dengar ya, gitu bahwa pertama dari sisi lapangan pekerjaan itu hampir 97% lapangan pekerjaan itu dari UMKM, walaupun mungkin proporsi lapangan pekerjaan dengan pendapatan berbeda ya, tapi di masa pandemi ini pekerjaan sangat penting, sehingga penting banget buat kita untuk menjaga supaya UMKM ini bisa masuk ke dalam ekosistem digital. Kalau enggak, mereka akan makin ketinggalan. Kalau dari Kemenkop tercatat ada 17,25 juta UMKM yang tergabung dalam ekosistem digital. Pemerintah targetnya, Bu Rosa, kalau nggak salah ada 30 juta ya Bu ya. Jadi luar biasa banyak. Dan kami ingin agar talk ini menjadi salah satu dari cara bagi kita bersama-sama untuk kolaborasi menuju ke sana. Nah, apa sih fungsinya untuk UMKM itu masuk ke dalam dunia digital gitu. Yang pertama, dunia digital ini bukan hanya metaverse ya, tapi semua app yang terlibat di dalam digitalisasi UMKM. Yang pertama adalah pemasaran gitu. Terbukti saat pandemi kemarin waktu saya juga lihat di Gojek ya, di GoPay dan sekarang di Halodoc juga bahwa akses pasar itu banyak sekali bisa didapat melalui online system. Karena kalau misalnya semakin banyaknya pembatasan, semakin banyak work from home, nggak ada pilihan lagi sih bagi UMKM untuk tidak menuju digital. Yang kedua adalah mengenai produktivitas. Jadi beberapa startup sekarang sudah mulai membuat tools yang meningkatkan produktivitas dari UMKM, baik dari sisi mengurangi cost, meningkatkan efisiensi, maupun juga mengurangi kayak misalnya hutang yang tidak terbayar, misalnya buku warung di sini. Nah, banyak sekali UMKM yang sekarang masih tradisional menggunakan kertas, sehingga semuanya masih susah dicatat ya. Dan bagi juga Dirjen Pajak juga makin sulit juga untuk koleksinya gitu, walaupun peraturan sudah cukup jelas saat ini. Nah, untuk ini bisa tercapai, saya lihat agak susah nih kalau misalnya hanya pemerintah yang melakukan. Jadi perlu ada kolaborasi antara pemerintah juga dengan industri, terutama industri fintech. Karena jujur yang paling membutuhkan jembatan untuk diberikan layanan keuangan adalah UMKM ini gitu. Baik itu jembatan dalam bentuk pinjaman yang sudah terjadi dalam industri P2P, jembatan dalam bentuk asuransi kalau ada kejadian yang tidak diinginkan dalam bentuk industri asuransi digital, maupun jembatan dalam bentuk aset manajemen gitu, karena di sini juga penting sekali untuk diberi jembatan, tapi tidak hanya jembatan tapi juga penyuluhan, sehingga tidak bisa berkuranglah kasus-kasus seperti binom yang sekarang sering terjadi di masyarakat saat ini. Nah, Bapak Ibu, sesi hari ini tujuannya adalah yang pertama paling penting memberikan contoh dan pemahaman bagaimana sih caranya fintech untuk bisa membantu
ekosistem UMKM. Terus faktor-faktor apa saja yang dihadapi oleh sektor UMKM untuk bisa mengadopsi aplikasi digital ataupun tools digital untuk usaha mereka gitu. Jadi bukan hanya sekedar lip service tapi sesuatu yang nyata bagi mereka. Dan brainstorming bersama-sama untuk kita para pelaku dan pemerintah bersama-sama untuk mencari cara agar bisa meningkatkan adopsi digitalisasi produk fintech untuk UMKM ini. Akhir kata, saya mewakili Aftek mengucapkan terima kasih sekali lagi sudah hadir hari ini. Semoga diskusinya ramai, bermanfaat, dan menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi atas opening speech yang memang kalau saya boleh menyimpulkan sedikit, ini adalah kerjasama bersama ya. Jadi memang semua pemangku kepentingan itu harus bersama-sama untuk mengajukan UMKM dan bukan hanya tugas satu pihak saja. Begitu Pak Aldi. Untuk saat ini saya akan memandu, kita akan foto bersama terlebih dahulu, supaya nanti dalam keadaan semua masih full, dan juga nanti seperti yang tadi sudah disampaikan, kemungkinan akan ada nanti ada kegiatan lain untuk Pak Aldi dan juga pembicara lainnya. Jadi kita akan melakukan sesi foto bersama sekarang. Oke, boleh dibuka kameranya Bapak Ibu. Ya, akan dibantu juga oleh tim untuk pin. Ya. Boleh, akan saya cue ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi boleh Bapak Ibu? Oke, boleh senyum terbaiknya Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Ya, cukup ya teman-teman. Oke. Oh, baru bergabung lagi. Oke, kita akan ambil sekali lagi ya, semakin ramai. Oke. 1, 2, 3. Wah, oke. Oke, siap. Sudah semua ya? Sudah tercapture dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu atas sesi foto bersamanya. Oke, setelah kita mendengar dua patah kata dari Pak Aldi yang memang untuk membuka acara pada hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan acara berikutnya, yaitu pidato kunci dari Bapak Rian Rizaldi selaku Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Kepada Bapak Rian, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bapak Rian. Terima kasih Mbak Citra. Yang saya hormati Bapak Aldi Haryo Pratomo, Bapak Hanung Harimba Rahman, Ibu Rosa, Bapak YB Haryantono, Bapak Andi Harlim, dan seluruh hadirin sekalian yang hadir pada acara webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rian Rizaldi, saya dari Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Dan untuk mengawali sambutan saya akan mengajak para hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan baik pada acara Fintech Talk dengan tema maksimisasi pelayanan keuangan untuk mendorong inklusi keuangan dan digitalisasi UMKM. Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai sarana diskusi untuk berbagi informasi antara regulator, asosiasi, dan pelaku industri, sebagaimana tadi sudah disampaikan juga dan digarisbawahi oleh Pak Aldi, dalam rangka mendorong inklusi ekonomi dan keuangan digital, termasuk pemberdayaan UMKM dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Aldi, bahwa pandemi COVID-19 telah mengubah pola perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik di sisi konsumen maupun merchant. Di sisi konsumen, publikasi terkini dari Google, Temasek, dan Bain Company tahun 2021 menunjukkan telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam aktivitas ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Di antaranya yaitu bertambahnya 21 juta konsumer digital baru, di mana 72% berasal dari luar kota besar. Di sisi lain, merchant semakin go digital dengan mengakses layanan keuangan digital. 98% merchant sudah menggunakan pembayaran digital, dan 59% diantaranya menggunakan pembiayaan digital. Merchant yang telah go digital
memiliki tendensi untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan penggunaan layanan keuangan digital seperti pembayaran, transfer, asuransi, dan pinjaman. Fakta ini membuktikan prediksi Google Temasek dan Bain Company di 2020 yang lalu, di mana masyarakat itu cenderung loyal pada ekonomi keuangan digital. Dalam kaitan ini kami melihat bahwa customer experience menjadi penentu bagi customer behavior. Berbagai akselerasi tersebut perlu diarahkan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam mendukung inklusi keuangan, ekonomi, dan keuangan digital. Hal ini mengingat UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, di mana lebih dari 63 juta UMKM yang menyerap 97% total tenaga kerja dan berkontribusi 61% pada PDB nasional. UMKM menjadi motor penggerak bagi integrasi ke ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Peluang digitalisasi di sektor keuangan, khususnya sistem pembayaran, perlu dioptimalkan dengan didukung inovasi dan sinergi berkelanjutan. Perluasan ekosistem digital perlu didukung dengan inovasi instrumen, kanal, dan layanan pembayaran digital, serta kolaborasi antar agen ekonomi dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital menjadi kunci untuk mengoptimalkan peluang digitalisasi. Pembayaran digital terbukti menjadi game changer di tengah keterbatasan mobilitas sosial selama pandemi. Akseptasi pembayaran digital menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, khususnya pada instrumen dan kanal pembayaran retail berbasis digital, terutama melalui QR Indonesian Standard atau kita kenal sebagai KRIS, perbankan digital, dan instrumen uang elektronik. Penggunaan KRIS sebagai kanal pembayaran digital pada triwulan 1 tahun 2022 tumbuh sebesar 359% secara year on year. Sejalan dengan akseptasi merchant yang telah mencapai 16,9 juta dan jumlah pengguna yang telah mencapai 17,9 juta orang. Perbankan digital juga terus tumbuh signifikan, naik 34,9% secara year on year. Sementara uang elektronik juga terus menunjukkan geliatnya dengan pertumbuhan pesat hingga 42,1% secara year on year. Kami mencatat setidaknya terdapat 3 key driver atas perkembangan tersebut. Pertama adalah bank yang terus melakukan transformasi digital melalui digitalisasi bisnis proses, seperti pembentukan unit khusus bank digital atau pembentukan bank digital baru melalui aksi korporasi. Yang kedua adalah kolaborasi bank dan fintech yang terus berlanjut. Digitalisasi membuka peluang untuk bersaing dan berkolaborasi secara sehat, baik antar pemain di ekonomi keuangan digital, fintech, big tech, maupun bank. Hal ini didukung pula oleh adopsi open and sharing infrastructure dan tuntutan penyediaan layanan yang semakin customer-centric. Aspek ketiga adalah pesatnya transaksi e-commerce melalui berbagai inovasi. Pemain sektor retail konvensional mulai beralih ke platform online, dan berbagai e-commerce mulai memperluas ekosistem bisnisnya melalui inovasi logistik, penyediaan pembayaran pay later, serta live promotion. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami melihat bahwa blueprint sistem pembayaran tahun 2025 yang telah kami luncurkan sejak tahun 2019 lalu diharapkan mampu mendukung dan mendorong terciptanya jasa pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal, mendorong integrasi ekonomi keuangan digital, mendorong inklusi keuangan, dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Selama tahun 2021, sebagai implementasi blueprint sistem pembayaran 2025, digitalisasi sistem pembayaran kami tekankan pada 3 prioritas dan capaian penting, yaitu pertama adalah regulatory reform, pengembangan infrastruktur SP retail melalui BIFAS, dan standarisasi sistem pembayaran melalui standar nasional Open API pembayaran atau SNAP dan KRIS. Sebagai salah satu deliverables based blueprint sistem pembayaran 2025, KRIS menjadi game changer bagi UMKM untuk dapat masuk ke dalam ekosistem digital. KRIS dapat dimanfaatkan untuk berbagai metode penjualan, baik secara fisik atau offline commerce dengan KRIS CPM dan MPM, Customer Representative Mode dan Merchant Representative Mode, maupun untuk transaksi di e-commerce atau social e-commerce melalui fitur KRIS TTM.
Perkembangan transaksi kris tumbuh signifikan. Pada bulan Februari tahun 2022, nilai transaksi kris telah mencapai 4,51 triliun dengan volume transaksi mencapai 54,91 juta transaksi. Kris menjadi kanal pembayaran yang fleksibel melalui berbagai media seperti terminal point of sale, lanyard, akrilik, strak yang dicetak, bahkan dapat pula dikirimkan dalam bentuk gambar atau image melalui aplikasi percakapan kepada pembeli. Akseptasi kris semakin meluas, utamanya didukung oleh UMKM. Kris telah tersebar di 34 provinsi dan 480 kota kabupaten di seluruh Indonesia. Saat ini jumlah merchant kris telah mencapai hampir 17 juta merchant, di mana 89% diantaranya adalah pelaku UMKM, seperti misalnya pedagang kaki lima di pasar tradisional maupun tenant di pusat belanja. Kris mendorong interkoneksi dan interoperabilitas antar penyelenggara. Ekosistem kris saat ini didukung oleh 76 penyelenggara jasa pembayaran berizin, baik bank maupun non-bank yang saling interkoneksi. Dengan kemudahan interkoneksi tersebut, pada tahun 2002 ini diharapkan ada tambahan sekitar 15 juta pengguna baru, sehingga total pengguna di akhir tahun 2002 dapat mencapai 26 juta pengguna. Berbagai bentuk kris dan kemudahan penggunaannya memberikan manfaat kepada UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Manfaat tersebut antara lain adalah memudahkan kredit profile, pembentukan kredit profile bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan, pencatatan keuangan, mendukung penjualan online dan meningkatkan keuntungan, memitigasi risiko pencurian dan uang palsu, dan terakhir, kris sebagai metode pembayaran yang praktis dan higienis. Bagi pemerintah, kris mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, serta terjadinya kanal digital baru untuk penerimaan negara yang efisien, mempermudah monitoring transaksi, untuk membantu formulasi kebijakan. Sementara bagi konsumen, metode pembayaran penggunaan kris sangat aman, efisien, higienis, juga praktis, karena juga cukup menggunakan satu aplikasi pembayaran favorit untuk melakukan berbagai transaksi pembayaran. Perluasan kris akan terus kami lakukan, baik dari sisi demand maupun supply. Dan strategi perluasan kris dilakukan mengacu pada 3 pilar, yaitu sehat, inovatif, aman pakai kris, siap kris, dan pilar pertama yaitu ekspansi, pilar kedua adalah edukasi dan kampanye, pilar ketiga adalah award. Berbagai kebijakan Bank Indonesia terkait dengan kris juga diarahkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Pertama, melalui penyesuaian limit transaksi kris dari semula 5 juta menjadi 10 juta untuk mengakomodir use case transaksi dengan nominal besar, serta mendukung digitalisasi di daerah transaksi pemerintah. Kedua, penetapan MDR, merchant discount rate 0% bagi merchant mikro sehingga lebih efisien sampai dengan Juni 2022. Dan ketiga adalah pengembangan fitur dan model bisnis kris secara berkelanjutan bersama industri. Bapak Ibu sekalian, onboarding UMKM ke ekosistem digital perlu didukung inovasi oleh pelaku UMKM dimaksud. Inovasi hanya dapat diperoleh dari pembelajaran dan pengalaman, dan untuk itu kami menyediakan Bank Indonesia Live Sandbox Space atau kami singkat BLIS yang menyediakan modul pembelajaran digital sesuai dengan kompetensi yang perlu dimiliki oleh UMKM. Berbagai konten edukasi UMKM yang ada di BLIS merupakan hasil kolaborasi dari kementerian dan lembaga terkait beserta industri. Modul tersebut dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan UMKM dan dapat diakses secara gratis melalui tautan di www.bi.id/BLIS. Digitalisasi sistem pembayaran akan diarahkan untuk mendorong inklusi keuangan dan keuangan digital termasuk pembayaran UMKM. Pertama adalah kebijakan Bank Indonesia akan diarahkan untuk memastikan keamanan, keandalan, dan kelancaran instrumen kanal dan instrumen pembayaran, serta melakukan edukasi kepada UMKM, merchant, dan juga pengguna untuk mengoptimalkan manfaat digitalisasi pembayaran termasuk perlindungan konsumen. Kedua adalah pengembangan inovasi di bidang sistem pembayaran akan terus dilakukan secara berkelanjutan, bersinergi dengan industri. Dan yang ketiga, kolaborasi antara Bank Indonesia serta asosiasi penyelenggara kementerian lembaga pemerintah di pusat dan di daerah untuk terus kita dorong dan kita tingkatkan sebagaimana juga tadi digarisbawahi oleh Pak Aldi. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kemudahan, kesuksesan, dan keberkahan dalam upaya kita mewujudkan inklusi keuangan dan ekonomi keuangan digital. Dan untuk acara ini, saya berdoa semoga diskusinya bisa lancar, bisa produktif, dan kita semua bisa mengakhiri hari ini dengan tambahan ilmu dan tambahan insight.
Demikian sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rian atas penjelasannya dan juga untuk menguatkan tentang topik kita pada hari ini, bahwa game changer itu ternyata memang bisa sekali untuk ditemukan melalui inovasi digital, dan juga UMKM bisa sangat terbantukan ya Bapak. Apalagi dengan adanya target penggunaan kris juga, itu akan membantu sekali UMKM dari mana saja bisa berkembang dengan baik dan juga bisa membuat transaksi dimanapun, kapanpun lebih cepat dan lebih aman. Terima kasih sekali lagi Bapak Rian atas pemaparannya, dan apabila Bapak Rian ada kegiatan selanjutnya, dipersilakan Bapak apabila ingin meninggalkan ruangan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, dan kita akan lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Semoga semua masih semangat untuk mendengarkan sesi kunci juga ini pada sore hari ini, yaitu adalah sesi panel yang akan dibawakan oleh moderator kita yang sudah bergabung, yaitu Ibu Syairani Putri, Wakil Kepala Departemen Digital ID dan juga Digital Signature dari Aftek. Wah, apa kabar ini Mbak Putri? Selamat sore. Mbak Citra, terima kasih. Wah, siap, kita mau mendengar lebih lanjut tentang panel diskusi pada sore hari ini. Pastinya semua juga sudah bersiap dan juga panelis juga sudah hadir. Untuk waktu dan tempatnya saya serahkan kepada Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Terima kasih Mbak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Aftek yang sudah mengadakan acara diskusi siang ini dan juga kepada seluruh audiens yang telah hadir. Perkenalkan, saya Hairani Putri, selaku Wakil Ketua Departemen Digital ID dan Digital Signature di Aftek. Saya akan menjadi moderator pada diskusi siang ini yang bertemakan maksimalisasi layanan keuangan untuk mendorong inklusi keuangan dan digitalisasi UMKM. Saya akan memulai acara siang ini dengan terlebih dahulu memperkenalkan para panelis kita yang sudah hadir siang ini. Yang pertama ada Mas Arya Sati, selaku Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Selamat siang, Mas Rangga. Siang, Mbak Putri. Ya, Mas Rangga adalah lulusan sarjana hukum di Universitas Indonesia dan juga lulusan Master of Law di Northwestern University di Chicago. Mas Rangga mengawali karirnya di sebuah law firm di Jakarta dan tidak lama dia juga dipercaya oleh Bank Indonesia pada tahun 2007 sebagai analis di sebuah unit khusus penyelesaian aset. Selama lebih dari 15 tahun di Bank Indonesia, Mas Rangga saat ini menjabat juga sebagai koordinator kelompok pengembangan inovasi teknologi sistem pembayaran dalam rangka mendukung ekonomi dan keuangan digital. Yang kedua, panelis kita siang ini ada Bu Rosa Novitasari, selaku Kepala Bidang Investasi UKM di Kementerian Koperasi dan UMKM. Selamat siang, Ibu Rosa. Selamat siang, Mbak Putri. Bu Rosa adalah sarjana manajemen dan magister ekonomi pembangunan Universitas Gadjah Mada (UGM). Bu Rosa memulai karirnya pada tahun 2011 sebagai staf asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri di Kemenkop. Juga Bu Rosa dipercaya menjadi Kasubdit Pengembangan Dana Bergulir Deputi Pembiayaan serta Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Deputi UKM. Saat ini Bu Rosa dipercaya menjadi Kepala Bidang Investasi UKM di Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Yang ketiga, panelis kita di sore ini ada Pak YB Haryantono, selaku Wakil Sekjen Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Selamat siang, Pak YB. Selamat siang, Mbak Putri, Pak Rangga, Pak Adi Halim, Mbak Rosa. Selamat sore, salam sehat semuanya. Pak YB mengemban pendidikan di Institut Teknologi 10 November di Surabaya sebagai seorang insinyur. Pak YB juga mengawali karirnya dalam industri perbankan sebagai seorang programmer, dan kegemarannya dalam dunia teknologi membawa ia dalam kurun waktu 15 tahun perjalanan karirnya berperan menjadi pemimpin dalam integrasi IT di 5 bank sekaligus di tahun 2002 sampai 2003. Beberapa waktu kemudian, ia juga dipercaya menjadi IT Head di Maybank dan juga memimpin tim regional IT Transformation di tingkat ASEAN. Pengalaman yang luar biasa saat ini, Pak Haryantono, Pak YB juga dipercaya menjadi salah satu pejabat eksekutif di sebuah bank milik pemerintah, serta aktif sebagai Wakil Sekretaris Jenderal pada Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Dan panelis kita yang terakhir ada Pak Adi Halim, selaku Director of Merchant Experience Buku Warung. Siang, Pak. Ya, selamat sore, Mbak Putri. Ya. Mbak Rosa, Mbak Arya, Mbak YB.
Siang Pak Adi, setelah lulus dari Teknik Industri Universitas Surabaya, Pak Adi mulai berkecimpung dalam dunia FMCG selama 14 tahun lebih lamanya, dan Pak Adi kemudian membawa pengalamannya untuk turut mengembangkan startup buku warung sebagai Head of Merchant Success dan Partnership di tahun 2020 sampai 2021. Lalu sekarang ini menjabat sebagai Director of Merchant Experience. Ya, selamat siang semuanya. Diskusi kita akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Kita akan mulai diskusi dengan beberapa pertanyaan, dan nantinya juga kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah hadir siang ini bisa langsung saja dituliskan di chat. Saya akan mulai diskusi siang ini dengan pertanyaan pertama kepada Mas Rangga. Mas Rangga, kira-kira bisa dijelaskan nggak apa saja terobosan serta dukungan dari Bank Indonesia untuk penguatan UMKM di Indonesia, khususnya melalui digitalisasi dalam sistem pembayaran? Oke, selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih Mbak Putri. Untuk jawab pertanyaan ini saya agak mengeko kembali tadi yang Pak Aryan udah sampaikan sebenarnya. Jadi kalau kita bicara mengenai penguatan atau pemberdayaan UMKM tentunya tidak terlepas dari tujuan bagaimana meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangannya. Nah, kita tahu bersama juga bahwa inisiatif atau program itu juga sudah banyak dilakukan oleh berbagai otoritas terkait agar UMKM ini bisa memiliki akses terhadap pelayanan keuangan, mulai dari kepemilikan rekening, sistem pembayaran, hingga akses pembiayaan, gitu ya, di mana saat ini dilakukan akselerasi melalui dengan memanfaatkan inovasi digital. Nah, kalau kita bicara akselerasi digitalisasi tersebut, maka akselerasi itu perlu diarahkan juga untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam mendukung inklusinya itu sendiri. Kenapa? Tadi sudah disebutkan juga bahwa karena UMKM ini punya peranan penting gitu ya dalam perekonomian kita, bahkan kontribusinya itu juga bisa mencapai 97% dari total tenaga kerja, dan bahkan 61% dari PDB nasional gitu ya. Jadi UMKM itu motor penggeraknya gitu kalau kita bicara integrasi ekosistem digital. Nah, dalam konteks ini digitalisasi pembayaran gitu ya yang merupakan fungsi dari Bank Indonesia punya peranan strategis sebagai entry point bagi UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem keuangan. Jadi digitalisasi pembayaran ini dilakukan oleh Bank Indonesia tentunya bersinergi dengan industri dan asosiasi gitu ya. Dan kita lihat pertumbuhannya sangat signifikan kalau bicara digitalisasi pembayaran ini, khususnya pada instrumen atau kanal layanan pembayaran digital. Nah, salah satunya perluasan pembayaran dengan menggunakan kanal atau layanan KRIS gitu ya. Jadi kalau kita bicara KRIS, kalau kita lihat pertumbuhannya secara nominal transaksinya saja pada triwulan 1 2022 ini sudah mencapai 14,79 triliun, atau kalau bicara year on year kita bicara 330% pertumbuhannya. Nah, jadi kenapa kita bilang KRIS ini menjadi game changer gitu ya, tadi udah disebutkan juga oleh Mbak Citra, game changer gitu ya di dalam digitalisasi pembayaran ini. Kenapa? Pertama karena KRIS ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai metode penjualan, mulai dari fisik atau offline commerce gitu ya, dengan KRIS customer presented mode atau merchant presented mode, maupun untuk transaksi di e-commerce atau social commerce gitu ya, kita udah kembangkan juga fitur KRIS dengan tanpa tatap muka atau TTM gitu ya. Yang kedua juga akseptasi KRIS ini semakin meluas, utamanya didukung oleh UMKM gitu ya. Jadi kalau bicara merchant yang sudah menggunakan KRIS, merchant KRIS gitu ya, sudah berjumlah lebih dari 16 juta merchant, 90% diantaranya itu adalah pelaku usaha UMKM. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa memang KRIS ini langsung dirasakan manfaatnya oleh UMKM. Nah, ketiga, dengan menggunakan KRIS, UMKM ini juga menjadi terdorong untuk memiliki rekening. Jadi tidak hanya memiliki rekening, tapi juga pencatatan transaksi oleh merchant KRIS UMKM ini juga semakin baik, seiring dengan meningkatnya transaksi non-tunai pada merchant tersebut. Nah, ini nantinya akhirnya juga bisa menjadi basis untuk melakukan profiling atau credit scoring, sehingga UMKM bisa memperoleh akses pembiayaan. Nah, keempat juga, KRIS ini mendorong interkoneksi interoperabilitas antar penyelenggara. Jadi, saat ini jumlah penyedia jasa pembayaran yang sudah menjadi penyelenggara KRIS itu sudah berjumlah 76. Jadi Bapak Ibu kalau dulu kita mau belanja pakai QR gitu ya, misalnya pakai uang elektronik server base kita, aplikasi kita, itu saya harus belanja di merchant yang
menjadi merchant-nya sih, misalnya PJPA gitu ya harus PJPA gitu. Tapi sekarang udah saya mau pakai uang elektronik apapun, saya bisa berbelanja di merchant manapun selama ada krisnya gitu ya. Nah, inilah interkoneksi dan interoperabilitas. Nah, lalu strategi perluasan krisnya seperti apa? Jadi kita melakukan strategi perluasan krisnya ini di dua sisi, baik di sisi supply atau sisi pedagangnya gitu ya, merchant-nya, maupun di sisi demand atau sisi penggunanya. Nah, tahun lalu kebijakan kita sudah kita arahkan untuk mencapai 12 juta merchant di sisi supply-nya. Di tahun ini kita akan arahkan untuk bagaimana mencapai tambahan pengguna baru kris hingga 15 juta pengguna baru. Nah, strateginya kita lakukan dengan berbasis pada 3 pilar, yaitu pilar pertama tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Rian, yaitu ekspansi. Tapi kalau saya bisa elaborasi sedikit, mungkin ekspansi ini dilakukan antara lain dengan satu, implementasi kris di pasar tradisional. Jadi kita kerjasama dengan Kementerian Perdagangan tahun ini, kita akan menargetkan 250 pasar tradisional itu siap kris. Jadi jumlah di pedagang tersebut, persentase tertentu gitu ya, pedagang tersebut sudah bisa bertransaksi menggunakan kris. Nah, yang kedua, kita masuk ke berbagai komunitas, lalu juga kita dorong penggunaan kris pada destinasi pariwisata, terus juga kita dorong PJP-nya atau payment service provider-nya untuk memberikan reward bagi pengguna. Dan yang terakhir, kita juga karena kendalanya banyak di sisi jaringan, kita kerjasama juga sama Kominfo untuk penggunaan penyediaan infrastruktur digital atau jaringan internet di daerah 3T gitu ya. Nah, pilar keduanya adalah edukasi kampanye. Kita juga bersinergi dengan berbagai event skala nasional dan internasional serta juga program pemerintah gitu ya. Dan tentunya kita bersama ASPI, ASTEC gitu ya juga terus bersinergi. Bahkan terakhir kami dengan ASPI juga sedang memfinalisasi pedoman komunikasi gitu ya bagi PJP atau penyedia jasa pembayaran kepada merchant dan pengguna. Dan yang terakhir adalah award. Ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada para pihak yang mendukung kesuksesan kris itu sendiri, baik itu PJP maupun Pemprov dan juga merchant maupun UMKM-nya. Mungkin demikian Mbak Putri untuk tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Rangga atas jawabannya, cukup jelas dan sangat menarik ya program kris ini. Baik, untuk melanjutkan diskusi, saya akan berlanjut ke Bu Rosa dari Kemenkop UMKM. Bu Rosa, bagaimanakah kondisi UMKM di Indonesia saat ini dan bisa dijelaskan nggak seberapa signifikan peningkatan ke sektor ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Terima kasih Bu Putri, izin menjawab. Jadi sejak adanya pandemi COVID ini, secara umum kondisi UMKM ini semakin membaik ya dibandingkan di awal pandemi COVID gitu. Kita terus optimis. Beberapa indikasi dilihat dari beberapa survei menunjukkan bahwa kondisi UMKM pada Maret-April 2021 itu cukup lebih baik dibandingkan Maret-April 2020. Hal ini terlihat dari adanya persentase UKM, kenaikan persentase UKM yang memiliki cash dan simpanan untuk melanjutkan bisnisnya. Ini menurut survei ADB. Kemudian kapasitas menabung UKM mulai menanjak. Ini dirilis oleh Bank BRI, tumbuh sekitar 6,3% di kuartal 3 tahun 2021 setelah mengalami penurunan 5,8% pada tahun 2020. Kemudian kinerja penjualan eceran pada Maret 2022 ini diperkirakan meningkat. Hal ini tercermin dari indeks penjualan Rier Maret 2022 itu meningkat secara umum 2% setiap bulannya gitu, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian tentunya menjadi pelaku usaha ini, usaha UMKM ini adalah salah satu pilihan bagi generasi muda gitu ya. Ada survei Semeru yang menunjukkan bahwa 73% anak muda ini berminat menjadi wirausaha. Tentunya dengan adanya perkembangan digital ini semakin memudahkan para UMKM untuk berkreasi, berinovasi dalam meningkatkan kinerja usahanya serta meningkatkan perluasan pasarnya. Dan intinya beberapa kendala untuk UMKM masuk ke dalam ekosistem digital itu antara lain yang tadi sudah disebutkan bahwa adanya literasi digital yang kurang bagi UMKM,
Terus selama ini e-katalog LKPP, sebenarnya pengadaan barang dan jasa LKPP itu baru sekitar 170.000 UMKM yang tergabung dalam e-katalog. Saya kira pengadaan barang dan jasa ini menjadi pasar yang menarik bagi UMKM karena sudah sangat dibatasi, harus terrealisasi 400 triliun dalam 1 tahun. Kemudian pengadaan produk dalam negeri selain UMKM itu sekitar 500 triliun dan pembatasan barang impor itu hanya 100 triliun gitu untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah gitu. Saya kira ini harus dimanfaatkan oleh para UMKM untuk masuk ke dalamnya. Kemudian kapasitas produksi UMKM yang kecil-kecil saat mereka mendapatkan order yang besar mereka tidak mampu memenuhi permintaannya. Kemudian mindset pola pikir wirausaha yang kurang kuat di dalam dirinya gitu. Kemudian kualitas produk yang tidak seragam, pemesanan pertama dan kedua mungkin perbedaan standar seperti itu. Kemudian infrastruktur yang terjadi di beberapa daerah itu di hasil Rakornas itu ada beberapa daerah memang masih kurang infrastruktur internetnya gitu. Saya kira demikian jawaban saya, Mbak Bu Putri. Terima kasih Mbak Rosa. Oke. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak YB selaku Wakil Sekjen dari ASPI. Pak YB bisa di-share nggak ya ke kita visi dan misi ASPI khususnya terkait dengan penguatan UMKM di Indonesia? Oke, terima kasih Mbak Putri. Mungkin kalau kita melihat secara ASPI secara umum ya, kita itu ASPI itu mempunyai visi untuk kita itu meningkatkan peran dari pelaku sistem pembayaran di Indonesia untuk kita bisa menciptakan industri sistem pembayaran yang lebih efisien dan lebih handal. Jadi itu adalah visinya kita. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan visi itu? Ya, ASPI sendiri adalah satu lembaga SRO, Self-Regulating Organization, yang kita tuh lembaga yang mandiri. Ya. Kemudian kita juga di situ selain lembaga mandiri, kita juga ada lembaga standar di dalamnya. Ya, standar bagaimana transaksi elektronik dalam KRIS ini kita juga sebagai salah satu yang melakukan standarisasi untuk generating dari code-nya segala macam ya. Kemudian yang ketiga adalah kita tuh adalah partner dari Bank Indonesia ya, karena regulator untuk sistem pembayaran dari Bank Indonesia. ASPI ini sebagai asosiasi dari industri mewakili dari pelaku industri ini untuk bisa menyampaikan aspirasinya kepada regulator. Ya, jadi ini adalah fungsi yang dijalankan oleh ASPI selama ini. Jadi kita ada tiga misinya, ada tiga ya, kita sebagai SRO, kita sebagai lembaga standar, dan kita sebagai mitra dari Bank Indonesia. Untuk apa kita pekerjaan kita ini adalah untuk kita menciptakan cita-cita bersama itu less cash society yang kita inginkan. Ya, jadi visi dari ASPI kita ingin industri ini lebih efisien, lebih handal. Ya, dari sisi misinya kita mempunyai misi untuk kita bisa bersama-sama membangun sistem pembayaran di Indonesia ini menjadi sesuatu yang masyarakat yang lebih less cash society. Mungkin seperti itu kalau dari visi misi. Nah, mungkin kalau saya berikan flavor ya Mbak Putri ya. Kita coba bayangkan ya, kita sekarang tadi bicara mengenai journey KRIS ya, bagaimana perkembangannya eksponensial. Kita tuh melihat bahwa journey tiap negara ini akan beda-beda. Ya, Indonesia ini adalah story about Indonesian journey untuk melakukan digitalisasi sistem pembayaran. Berbeda kalau kita ngomong di Cina yang sudah bukan less cash ya, di sana no cash society kayak gitu ya kan. Journey-nya berbeda. Mereka mempunyai kondisinya sendiri, Indonesia mempunyai kondisinya sendiri. Indonesia itu sangat diverse, ya, sangat diverse sekali. Sistem pembayarannya macam-macam, pelakunya juga banyak sekali, ya. Sehingga kita memang melihatnya bahwa kenapa dari ASPI sendiri melihatnya sesuatu yang efisien? Karena kalau pelaku banyak, efisiensi pasti nggak akan optimal, ya. Jadi makanya kita sebagai industri ini kita ingin melihatnya efisiensi itu perlu ya, bagaimana kita bisa menciptakan sistem pembayaran bersama-sama yang bisa optimal, efisien dan handal. Jadi itu mungkin lihat konteksnya kenapa ASPI mempunyai visi seperti itu, Mbak Putri. Terima kasih. Terima kasih Pak YB, penjelasannya sangat bagus sekali. Nanti kita akan lanjutkan pertanyaannya, tapi sekarang saya ingin bertanya sama Pak Adi Harlim selaku Director of Merchant Experience di Buku Warung. Pak Adi bisa di-share nggak apa saja yang menjadi fokus atau target utama dari Buku Warung terkait program inklusi dan literasi keuangan di Indonesia, dan bisa di-share juga apa saja program dan pencapaian Buku Warung khususnya terkait di program digitalisasi UMKM. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore Mbak Putri. Jadi menjawab pertanyaan tersebut, jadi dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia, usia Buku Warung ini terbilang masih sangat muda ya.
Kita dalam kurun waktu 3 tahun perjalanan Buku Warung dalam edukasi masyarakat pelaku UMKM, bagaimana melakukan pembukuan sederhana melalui aplikasi itu sangatlah tidak mudah. Jadi para pelaku UMKM ini memiliki pengetahuan yang kurang terhadap literasi keuangan maupun literasi digital. Selain itu, terbatasnya infrastruktur digital juga menyebabkan kesenjangan digital ya, utamanya di daerah-daerah yang terpencil. Oleh karena itu, Buku Warung kita tuh terus berusaha melakukan pendampingan dan pemberdayaan di seluruh kota-kota di Indonesia. Kita memberi informasi bagaimana memanfaatkan teknologi untuk kemajuan bisnis UMKM. Kita juga menyelenggarakan program-program komunitas juragan bisnis dalam rangka memberikan pelatihan dan edukasi kepada pelaku usaha kecil. Dan secara teratur kita juga menerbitkan artikel dan video pendidikan tentang saran penentuan HPP seperti contoh seperti ini, kemudian digital marketing, kita juga membagikan kiat-kiat penjualan melalui WhatsApp dan panduan manajemen usaha ya. Dengan mengenal aplikasi pencatatan digital, ini para UMKM ini mendapatkan literasi keuangan dan digital yang bermanfaat buat pengembangan bisnis mereka. Pelaku UMKM mereka menjadi semakin produktif tentunya ya dengan pencatatan yang lebih rapi, terintegrasi secara real time, dan seluruh pekerjaan yang terutama terkait dengan administrasi itu juga terselesaikan lebih baik. Kini Buku Warung sampai saat ini kita telah berkembang sangat pesat dalam usia kurang lebih sekitar 3 tahun. Total pengguna kita sudah mencapai 7 juta pengguna di seluruh kota di Indonesia, di seluruh provinsi, semuanya kita sudah cukup merata ya. Dengan kita menjadi penyedia jasa keuangan yang lengkap dalam satu aplikasi atau kita sebut all-in-one financial app bagi para UMKM. Di situ kita ada kayak fitur solusi untuk tagih dan bayar, untuk pembayaran dari pelanggan ke merchant, dari merchant ke supplier. Kemudian kita juga ada fitur produk digital seperti jual pulsa, token, BPJS, dan lain-lain. Kemudian kita juga memberikan solusi modal usaha, talangin dulu yaitu kayak semacam kayak buy now pay later antara supplier dan merchant. Kita juga memberikan akses ke komunitas UMKM untuk mereka bisa saling sharing dan belajar. Serta kita juga berpartner dengan BNI, meluncurkan KRIS yang mudah, cepat, dan praktis ya, sesuai dengan visinya BI. Ya, kita bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa keuangan dan penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah berizin dan diawasi oleh otoritas dan instansi yang berwenang. Demikian menjawab pertanyaan dari ya. Ya, makasih Pak Adi. Terima kasih. Makasih Pak Adi. Oke, balik lagi ke Rangga. Ini kan kalau misalnya dari tadi dengar dari beberapa panelis, kuncinya adalah di kolaborasi ya, karena ada terjadi beberapa kerjasama antar industri swasta dan juga pemerintah, juga asosiasi. Mas Rangga, bisa diceritakan nggak atau di-share juga pada kita semua di sini inisiatif dan program Bank Indonesia rencana ke depannya untuk memperkuat UMKM, apakah ada sinergi dengan fintech dan apakah ada harapan atau peran fintech dalam mendukung inisiatif tersebut? Oke, terima kasih Mbak Putri. Kalau sinergi pasti ada, tentunya mau sekarang mau nanti ke depan kita kalau sinergi dengan industri pasti itu udah kita lakukan dan akan terus kita lakukan gitu ya, termasuk juga dengan fintech gitu ya untuk mendukung pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi pembayaran. Nah, kami sih berharap sinergi ini dapat terus ditingkatkan gitu ya, baik itu melalui pertama sinergi dalam mendorong inovasi di sistem pembayaran. Jadi kami berharap di payment system ini akan terus ada inovasi-inovasi yang lahir dan khususnya dari industri gitu ya, di mana otoritas itu hanya sifatnya nanti memfasilitasi inovasi yang ada di industri, khususnya yang dapat mendukung inklusi ekonomi dan keuangan termasuk penguatan UMKM. Jadi kami punya di Bank Indonesia itu Sandbox 2.0 atau ruang uji coba inovasi teknologi sistem pembayaran, di mana sudah banyak inovasi yang lahir yang sifatnya tadi ya interkoneksi, interoperabilitas gitu, seperti misalnya pengembangan fitur dan model bisnis KRIS tadi, baik yang KRIS yang customer presented mode atau KRIS yang tanpa tatap muka, terus kita juga lagi uji coba juga KRIS untuk transfer, tarik, dan setor. Dan juga yang mungkin Bapak Ibu juga sudah ketahui, kita nanti mungkin tahun ini kita sudah akan full implementasi untuk KRIS cross border. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu yang misalnya kita kerjasama saat ini dengan Thailand dan nanti akan dengan Malaysia juga.
Jadi kalau ada turis Thailand datang ke Indonesia, dia bisa langsung dengan aplikasi pembayarannya dia scan kris di merchant kris di Indonesia. Dan sebaliknya kalau orang Indonesia pergi ke Thailand atau ke Malaysia, nanti mereka bisa scan QR-nya Thailand atau Malaysia dan dengan menggunakan aplikasi dari negaranya. Nah, itu yang salah satu contoh konkretnya gitu ya. Terus yang kedua juga kita ingin dari pelaku di industri khususnya fintech ini ada langkah konkret gitu ya dalam mendukung perluasan dari 15 juta pengguna baru tadi. Kita di tahun ini kita kan ingin mencapai 15 juta pengguna baru kris gitu. Nah, kami ingin ada misalnya ada dukungan konkret dari Bapak Ibu di fintech. Ini bagus sekali. Kita punya 3 targeted user untuk jadi first time user kris ini, yaitu pertama user yang belum sama sekali memiliki rekening atau akun pembayaran. Nah, ini kita akan dorong untuk mereka bisa membuka account atau aplikasi pembayaran melalui fintech atau mobile banking gitu ya. Yang kedua, yang kita sebutnya non-digital payment user gitu ya, yaitu yang telah memiliki tabungan atau namun belum menggunakan mobile banking misalnya. Jadi kita dorong untuk menggunakan mobile banking atau aplikasi pembayaran gitu, karena kris ini kan sifatnya application based gitu ya. Nah, yang ketiga adalah juga yang kita sasar adalah existing digital payment user-nya, yaitu yang pengguna mobile banking atau aplikasi pembayaran, namun dia belum pernah nih bertransaksi atau melakukan pembayaran menggunakan kris. Nah, inilah yang 3 kelompok pengguna targeted user ini yang mungkin Bapak Ibu di fintech bisa juga bantu kami untuk bisa mengkriskan lah ya gitu, jadi sehingga bisa jadi pengguna baru kris. Dan terakhir juga kami mungkin berharap juga pada para pelaku di industri, tidak hanya fintech, tapi seluruh pelaku gitu ya, untuk selalu memastikan fitur keamanan dan memiliki atau memenuhi manajemen resiko yang baik, termasuk juga memberikan perlindungan konsumen yang terbaik gitu ya, termasuk nanti mengedukasi pengguna-penggunanya. Karena kalau kita bicara khususnya di industri di sisi fintech ini gitu ya, skalanya itu kan sangat bervariasi ya. Maksudnya ada yang kecil banget, ada yang besar banget gitu ya. Namun jika kita ingin industri ini sustain, nggak ada kata lain prasyaratnya atau prerequisite-nya itu adalah bagaimana menjaga trust dari masyarakat. Dan trust ini hanya bisa dibangun, itu tadi, kalau kita sama-sama kita terapkan manajemen risiko yang baik dan juga perlindungan konsumen yang handal gitu ya. Sehingga aktivitas bisnis Bapak Ibu ini bisa berjalan lebih sustainable. Mungkin itu Mbak Putri, terima kasih. Ya, makasih Mas Rangga. Balik ke Ibu Rosa. Ibu Rosa tadi kan sudah di-share ya bahwa ada perkembangan atau pertumbuhan signifikan terhadap pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Kira-kira menurut Ibu sendiri dan Kemenkopo UMKM masih ada nggak potensi yang dapat dicapai dengan digitalisasi UMKM ini ke depannya? Jadi saat ini kan sudah 17,9 juta ya UMKM onboarding, sekitar tumbuh 124% sejak pandemi, sekitar 27% UMKM telah onboarding. Saya kira si digitalisasi ini menjadi alat percepatan pemulihan ekonomi gitu ya, Mbak. Terus adanya digitalisasi ini, contohnya di tahun lalu mungkin dia menjadi alat yang mempercepat penyaluran program pemulihan ekonomi nasional gitu, yang antara lain KUR, BEPUM itu bantuan produktif usaha mikro, dan pembiayaan koperasi melalui LPDB. Kami sudah di dalam program itu tentunya transaksi kemudian pendaftaran itu dapat dilakukan secara online gitu, jadi tanpa mengurangi akuntabilitas, dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses bantuan tersebut begitu. Jadi saya kira ini menjadi contoh dukungan digitalisasi itu sangat besar bagi UMKM, utamanya di finansial teknologi misalnya ya, di pengadaan barang dan jasa tadi ada kesulitan UKM dalam pembiayaan program produksi produknya kan, dari sebenarnya si UKM yang telah memiliki kontrak dengan penyedia dengan pemerintah itu mendapatkan secure, bisa lebih mudah untuk mendapatkan secure loan gitu ya, jadi pinjaman yang lebih aman gitu. Jadi kami kira
akan sangat strategis peran fintech ini untuk dapat bergabung bersama perbankan untuk mempermudah pembiayaan bagi UMKM yang mendapatkan kontrak dengan pemerintah begitu. Kemudian laporan hasil gerakan BBI dapat diketahui bahwa 5 produk utama itu yang banyak dijual di e-commerce itu antara lain kuliner, kosmetik, perlengkapan rumah, kesehatan, dan fashion. Dan itu rata-rata juga ada perubahan produk dari awal mereka berjualan apa sehingga berubah menjadi apa. Jadi digitalisasi itu menjadi pemercepat gitu ya pertumbuhan UKM gitu. Terima kasih, Mbak. Ya, baik, makasih Bu Rosa. Pak Adi, melanjuti pertanyaan saya ke Bu Rosa, kira-kira sebagai perusahaan teknologi, Buku Warung bisa diceritakan nggak apa saja sih tantangannya yang dihadapi oleh Buku Warung? Karena kan yang kita tahuin Buku Warung ini juga kan fokusnya pada UMKM di Indonesia. Dan bisa dijelaskan juga nggak kenapa para UMKM lebih menggunakan aplikasi Buku Warung dibandingkan aplikasi yang lainnya? Oke, terima kasih Pak Putri. Jadi kalau kita bilang tantangan utamanya itu semestinya adalah rendahnya literasi digital ya, terutama di kalangan pelaku UMKM, dan juga terbatasnya infrastruktur digital yang menyebabkan kesenjangan digital terutama di daerah-daerah yang terpencil. Jadi kami juga tidak bisa hanya menawarkan layanan digital, tapi kita juga perlu melakukan pendampingan bagaimana manfaat teknologi untuk kemajuan bisnis mereka. Dan kita juga tidak bisa jalan sendiri, kita juga perlu berpartner dengan lembaga, instansi, ya, untuk semuanya ini. Jadi kalau kita selain itu, kalau ditanya apa keunggulan, kenapa kok pengguna itu lebih memilih aplikasi Buku Warung dengan aplikasi lainnya. Jadi salah satu keunggulan aplikasi Buku Warung ini adalah kita tuh memiliki interface yang sederhana, ukuran aplikasi kita juga sangat kecil, sehingga tidak memakan ruang penyimpanan, dan kita ini memang didesain aplikasi ini adalah memang untuk UMKM. Jadi tidak hanya smartphone yang Android-nya yang canggih, Android 10, Android 11 yang bisa, sampai Android yang 5 pun itu mau pakai Buku Warung itu juga bisa gitu kan. Karena memang kita memang udah desain digunakan untuk para UMKM di Indonesia. Dan aplikasi kita ini juga bisa digunakan secara offline tanpa koneksi internet, utamanya untuk melakukan pembukuan pencatatan. Jadi kita juga beberapa waktu yang lalu, tahun lalu ya, kita juga bekerja sama dengan research ya, laporan dampak dengan Indef, terus namanya Indef ya, analisa mengenai dampak aplikasi Buku Warung terhadap ekonomi dan UMKM di Indonesia ini seperti apa. Jadi kalau dari sisi kemudahan penggunaan aplikasi, ya, pengguna itu merasakan mudah sekali mulai dari proses daftar. Mereka juga nggak perlu waktu lama, persyaratannya mudah, petunjuknya itu juga sangat jelas. Ya, jadi para responden itu mengungkapkan bahwa interface platformnya ini menggunakan warna dan icon yang representatif. Jadi mereka itu lebih mudah memahami. Ya. Pengguna Buku Warung mereka juga mengungkapkan bahwa mereka itu sangat diuntungkan setelah penggunaan aplikasi pencatatan keuangan ya, yang sudah memenuhi ekspektasi kebutuhan mereka. Kalau mereka juga selain itu kalau mereka ada keluhan ya, pengguna itu mereka dapat langsung menghubungi pihak Buku Warung untuk kita tuh bisa langsung menanggapi secara cepat permasalahan yang ada. Misalkan ada salah satu responden nih ya yang beralih dari HP baru ke HP lama ke HP yang baru, kemudian tiba-tiba kayak datanya tuh ngerasa mereka hilang. Nah, itu setelah mereka melakukan koordinasi dengan pihak kami, data tersebut kita bisa langsung pulih, ya kita responnya cepat, jadi mereka merasa kayak puas dan mereka merasa aman ya, nggak was-was kalau mereka tuh datanya tuh mereka juga datanya hilang ya. Nah hal inilah yang membuat para pengguna aplikasi Buku Warung ini mereka tuh berminat dan mereka tuh terus kayak merekomendasikan ke para pelaku UMKM lainnya ya, supaya mereka yang lain teman-temannya itu juga bisa merasakan manfaat yang sama. Ya. Sekian, Mbak. Ya, baik, makasih Pak Adi. Ya, sekarang saya akan membacakan ada beberapa pertanyaan dari Floor. Yang pertama ditujukan ke Pak YB. Pak YB bagaimana digitalisasi serta penguatan UMKM ini dapat semakin meningkatkan kontribusi UMKM Indonesia terhadap pemulihan
perekonomian nasional Indonesia. Langsung jawab aja Mbak Putri ya. Ya, silakan Pak. Ya, makasih atas pertanyaannya. Mungkin satu pertama ya, kalau kita melihat ya sekarang industri keuangan di Indonesia ya, kalau kita bicara sistem pembayaran, kita tuh sangat cash basis ya. Semuanya pasti dilakukan dengan umumnya transaksi menggunakan cash. Ya. Kalau orang bertransaksi simpel aja, kita ambil contoh yang sehari-hari. Kita ke warung, kita ke toko kecil segala macam, kita mau transaksi, duitnya kurang di dompet. Kalau kita hanya mengandalkan uang, satu mungkin uangnya habis ya, harus ngambil dulu ke ATM segala macam susah. Ya, kalau kita masih menggunakan metodenya sifatnya cash. Nah, jadi yang terjadi adalah perekonomian nggak bergerak gara-gara orang lupa nggak bawa cash, ya dompetnya ketinggalan atau duitnya habis, padahal di rekeningnya masih ada. Ya. Nah, sekarang dengan kita melakukan digitalisasi, orang itu kan di mana-mana nggak akan lupa. HP ya, dompet bisa ketinggalan, sekarang katanya cash bisa ketinggalan, lupa nggak ngambil, tetapi HP kan nggak mungkin ketinggalan. Ya, jadi orang selalu kemana-mana bawa HP, ya kan. Jadi kalau kita melakukan pembayaran dengan digital, yang tadinya opportunity yang bisa loss tadi itu, kegiatan ekonomi yang bisa hilang, sekarang bisa terjadi. Ya, itu satu. Ini contoh yang simpel aja. Jadi, apakah ini membantu? Jelas membantu. Jadi perekonomian bergerak gara-gara kita melakukan digitalisasi. Ya, pembayaran menjadi lebih simpel. Harapannya itu. Yang kedua, kita ngomong tadi seperti sebenarnya penjelasan dari Pak Rangga, Pak Rian tadi udah sangat lengkap kalau bicara mengenai kris tadi ya. Jadi kita ngomong efisiensi terjadi di mana? Efisiensi dari dunia cash. Cash itu sangat mahal ya. Kita mungkin nggak terlalu menyadari karena kita sehari-hari terima cash. Cash itu mahal sekali kan. Even kalau kita ngomong uang logam, uang kembalian, uang itu biaya produksinya lebih mahal daripada nilai nominal yang ada di situ, Rp500 atau apalagi kalau yang nominal yang lebih kecil ya kan. Itu udah biaya produksinya jauh lebih mahal. Jadi ini adalah cost of economy yang terjadi gara-gara penggunaan uang cash. Jadi sebenarnya dengan kita melakukan cashless atau less cash ya, kita bicara less cash, ini akan terjadi efisiensi ya. Jadi kegiatan perekonomian bisa lebih lancar ya karena transaksi bisa dijalankan. Kemudian cost untuk sistem pembayaran itu juga bisa lebih murah. Sistem pembayaran kan nggak free sebenarnya ya. Kalaupun dibebaskan dari biaya itu kan ada yang menanggung, institusi pelaku sistem pembayaran yang menanggung. Ya, jadi ini adalah kita melihatnya secara keseluruhan ekosistem ya, less cash society itu akan membuat sistem pembayaran yang lebih efisien. Mungkin kurang lebih seperti itu dulu mungkin Mbak Putri. Terima kasih. Terima kasih Pak YB. Ada pertanyaan lagi untuk Mas Rangga nih. Berkaitan dengan tadi ada biaya atau enggak, melanjutkan dari Pak YB. Apakah ada biaya bagi UMKM untuk menggunakan kris dan seberapa aman bila kita menggunakan pembayaran melalui sistem kanal kris ini? Oke, thank you untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk biaya transaksi kris gitu ya. Nah ini kita ada beda-beda nih ada beberapa kelompok gitu ya, kita kelompokkan biayanya. Jadi kalau sejak pandemi COVID-19 ini kita udah keluarin kebijakan bahwa untuk merchant usaha mikro itu yang semula dikenakan biaya transaksi krisnya sebesar 0,7% dari transaksi, ini kita gratiskan sekarang atau 0% gitu ya. Untuk merchant discount rate-nya. Merchant discount rate ini adalah biaya yang dikenakan kepada merchant oleh penyedia jasa pembayaran untuk dalam rangka biaya untuk pemrosesan transaksinya. Nah, itu kita gratiskan untuk yang merchant mikro. Nah, terus kebijakan ini nanti akan berlaku sampai dengan Juni 2022 dan nanti selanjutnya kita akan evaluasi lagi di Juni ini apakah untuk kebijakan MDR mikronya seperti apa. Nah, untuk yang pelaku usaha kecil, menengah, dan besar, ini kita kenakan biayanya itu MDR-nya atau merchant discount rate-nya itu sebesar 0,7%. Tapi 0,7% ini kami memandang bahwa ini masih sangat lebih efisien gitu ya, jauh lebih efisien bila kita bandingkan dengan biaya transaksi menggunakan instrumen atau kanal pembayaran lainnya yang bisa berkisar antara 2-3% gitu ya. Misalnya contohnya pembayaran atau transaksi menggunakan kartu gitu ya. Itu akan lebih mahal gitu. Nah, juga tadi sangat sependapat gitu ya dengan Pak YB, kita juga harus memperhitungkan sisi efisiensi lainnya gitu ya, bahwa kalau kita bertransaksi dengan cash itu kan tentunya ada biaya cash handling yang kita juga perlu perhitungkan gitu ya. Sedangkan kalau dengan kris ini kan tidak perlu lagi gitu ya, bahkan tidak usah takut lagi dengan resiko ada uang palsu dan lain sebagainya gitu ya, karena
dengan kris tentunya non tunai lah ya, semua non tunai itu bisa mengadres isu itu. Nah, kalau bicara keamanannya seperti apa gitu ya, standar keamanan kris ini menjadi salah satu fitur yang telah diuji coba dan kita standarisasi juga. Jadi kris ini kan adalah standar nasional untuk QR code untuk pembayaran gitu ya. Nah, pada saat kita menetapkan standar nasional, salah satu aspek yang kita standarisasi ini adalah keamanannya. Jadi PJP atau penyedia jasa pembayaran yang akan menyelenggarakan kris ini diwajibkan juga nantinya, kalau misalnya ada PJP yang mau jadi penyelenggara kris, dia harus mendapatkan persetujuan dari BI. Sebelum ke BI nanti ada rekomendasi dari ASPI, tempatnya Pak YB gitu ya. Dan pada saat persetujuan maupun rekomendasi dari ASPI ini, yang di-assess salah satunya juga adalah fitur keamanannya. Jadi sebelum bisa menjadi penyelenggara kris, di-assess lagi masing-masing PJP itu dari sisi aspek keamanannya. Dan juga secara reguler di sisi BI nanti ada pengawas yang akan terus memastikan gitu ya penyelenggaraan dari krisnya. Bahkan juga PJP juga nanti ada auditor eksternal yang secara reguler biasanya melakukan audit gitu ya terhadap operasionalnya. Jadi salah satu fitur keamanan ini memang sangat kita perhatikan gitu ya di dalam kris. Dan contoh misalnya kalau kita pakai aplikasi pembayaran, Bank Indonesia juga sudah mengatur adanya kewajiban misalnya untuk menerapkan two-factor authentication gitu ya untuk keamanan transaksinya. Dan kita juga pastikan bahwa kode yang dimuat di dalam kris itu juga tidak memuat informasi rahasia atau sensitif untuk memitigasi resiko yang mungkin timbul nanti. Jadi pada saat nanti kris di-scan, divalidasi, dan ditransmisikan oleh penyelenggara gitu ya, nanti terdapat aspek teknis pengamanan juga yang sudah terintegrasi atau embedded di dalam aplikasi pembayarannya. Dan karena kris ini juga pembayaran yang bisa bilang tersentuh gitu ya, sehingga dapat memitigasi resiko adanya instrumen pembayaran milik user yang di skimming gitu ya. Kalau kita sering dengar skimming, nah ini salah satu mitigasi resiko kalau kita menggunakan kris, kita bisa memitigasi resiko tersebut. Mungkin demikian Mbak Putri, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rangga. Oke, ada pertanyaan juga untuk Pak Adi nih Pak. Apa saja harapan dan ekspektasi Buku Warung terhadap kerjasama pemerintah dan swasta guna semakin meningkatkan kontribusi UMKM Indonesia terhadap pemulihan perekonomian nasional Indonesia. Mungkin singkatnya ada yang diharapkan nggak ya dari pemerintah untuk mendukung terjadinya digitalisasi UMKM ini? Oke, terima kasih Mbak Putri. Jadi kita di Buku Warung ini akan terus mendukung program pemerintah Indonesia ya dalam pengembangan ekonomi digital melalui pemanfaatan layanan serta peningkatan literasi keuangan digital. Nah, diharapkan digitalisasi ini akan meningkatkan akses terhadap berbagai layanan keuangan ya, serta korelasi dengan ekosistem ekonomi digital yang dapat membantu UMKM bertahan dan bertumbuh pada saat ini. Nah, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi ini cukup signifikan mengingat seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Aldi ya, bahwa 97% tenaga kerja Indonesia ini dipekerjakan di sektor UMKM. Dan dari sisi PDB pun itu juga dijelaskan bahwa UMKM ini mengkontribusi kurang lebih sekitar 61% ya dari PDB nasional. Nah, juga dari studi terbaru dari Indef, ya itu mendapati bahwa penggunaan aplikasi Buku Warung ini kita telah berhasil meningkatkan pendapatan pelaku bisnis senilai 10 triliun atau sebesar 25,6% setelah mereka menggunakan Buku Warung. Dan kita juga memberikan kontribusi terhadap GDP nasional sebesar 0,27% atau sekitar 32,8 triliun. Ini berdasarkan studi Indef yang dilakukan tahun lalu. Nah, Buku Warung ini akan terus menjalin kerjasama dengan kemitraan ya dengan bank, lembaga pemerintah dan juga mitra-mitra strategis lainnya untuk kita tuh bisa terus berevolusi dan memberikan program pemberdayaan UMKM untuk membantu mereka mengembangkan bisnis dengan lebih baik untuk mengakselerasi fase pemulihan ekonomi pasca pandemi untuk menuju UMKM Indonesia yang lebih baik di tahun depan. Seperti yang kita tahu juga, UMKM ini kita tahun 2030 ini dari Bank Indonesia mentargetkan UMKM ini untuk go digital sebesar 30 juta ya. Nah, ini Buku Warung ingin terus berpartisipasi dalam hal ini. Ya. Terima kasih.
Ya, makasih Pak Adi. Oke, melanjutkan pertanyaan ke Pak Adi tadi mengenai ekspektasi terhadap pemerintah untuk menyukseskan program ini. Balik ke Bu Rosa, Bu bisa jelaskan nggak ya kalau di Kemenkop itu apakah ada spesifik program untuk meningkatkan si digitalisasi UMKM ini, dan kira-kira balik nih kebalikannya, harapannya pemerintah terhadap para industri swasta itu seperti apa? Silakan Bu Rosa. Terima kasih Bu Putri. Jadi kita di Kementerian Koperasi tentunya mengharapkan kolaborasi dari berbagai pihak ya, dari BUMN, swasta, dan pemerintah daerah dan lain-lain gitu. Jadi yang pertama dari sisi hulunya, Kemenkop ini saat ini sih bekerja sama dengan beberapa e-commerce untuk melakukan pelatihan, pendampingan, terus kemudian pengembangan UMKM untuk memaksimalkan platform e-commerce gitu. Dengan klinik UMKM, kelas akselerasi digital, dan lain-lain. Misalnya contohnya aja kemarin, misalnya kayak TikTok gitu ya, bantu kita dalam program pelatihan UMKM gitu ya. Dan cukup lumayan gitu menarik perhatian para UMKM ini untuk masuk ke dalamnya gitu. Dan di sisi hilir itu kami ada gerakan Bangga Buatan Indonesia untuk memasifkan pemasaran produk dalam negeri gitu. Kemudian ada pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan dikuatkannya dengan Perpres nomor 2 tahun 2000, Impres nomor 2 tahun 2022 yang cukup membantu para UMKM ini untuk bertahan gitu ya di tengah pandemi juga gitu. Jadi kemudian kami ada Smesco sebagai laboratorium peningkatan kualitas produk melalui Smesco Labo, Kitchen Cloud, dan lain-lain. Kemudian ada program Kakak Asuh dan program digitalisasi lainnya. Kemudian utamanya sih kami mendorong UMKM untuk onboarding dalam e-commerce lokal gitu. Seperti kami juga seperti buka warung, sebenarnya kami memiliki aplikasi sederhana gitu ya, tapi mungkin jauh lebih sederhana di dalam pembukuan keuangan UMKM itu cukup membantu para UKM gitu. Kami sangat mengapresiasi ya, tumbuhnya aplikasi-aplikasi baru gitu ya, platform-platform baru yang mendorong peningkatan literasi digital, literasi keuangan khususnya di digitalisasinya untuk para UMKM. Jadi kemarin sempat diskusi dengan beberapa UKM ekspor di Rotan di Solo gitu ya. Mereka melakukan pencatatan tapi tidak membuat pembukuan itu yang jadi seperti buku warung atau aplikasi yang lain itu cukup membantu mereka dalam meningkatkan skala usahanya gitu. Jadi mereka sudah mempunyai laporan keuangan, neraca, dan lain-lainnya. Kemudian kami juga melakukan kemitraan terkait percepatan digitalisasi dengan para eksportir gitu untuk mempercepat ekspor UMKM gitu. Terus kami sih ada beberapa tahapan dalam digitalisasi, roadmap digitalisasi UMKM di Kementerian Koperasi gitu ya. Target tahun ini adalah 20 juta UMKM masuk onboarding. Saya rasa ini sisa yang sangat tidak terlalu besar gitu ya. Sekarang sudah 17,9 dan targetnya 20 juta. Ini tahun ini kami konsen dalam UMKM dalam e-commerce lokal. Jadi terdapat kecenderungan UMKM di dalam e-commerce itu ada persaingan yang ketat gitu. Jadi mereka sulit bertumbuh walaupun sudah onboarding, mereka sulit bertumbuh. Itulah akan kita mencoba pendampingan di situ gitu. Kami juga mengharapkan peran swasta untuk masuk ke dalamnya gitu. Dan di 2023 itu ada UMKM masuk dalam e-commerce internasional. Kami mendorong UKM Indonesia untuk memanfaatkan fasilitas itu untuk bagaimana rintangan perdagangan internasional ini dapat kita minimalisir gitu untuk masuk ke dalam e-commerce internasional. Kemudian yang 2024 kami akan melakukan integrasi big data yang akan memungkinkan kami mengharapkan seluruh e-commerce untuk mau bagaimana kita menyusun
jumlah UKM yang sebaiknya kita bina. Jadi untuk memudahkan juga perencanaan ke depannya bagaimana, kami juga akan melakukan survei pelaku usaha dimulai di tahun 2023. Ini kegiatan tahunan yang diperkirakan akan selesai di 2024 untuk melakukan survei UMKM tersebut begitu. Jadi kami harapkan itu Bu Putri bahwa adanya kolaborasi ini akan mempercepat pertumbuhan UMKM. Terima kasih. Ya, baik, makasih Bu Rosa, ternyata banyak sekali program digitalisasi UMKM di bawahnya Kemenkop ya Bu ya. Saya ada pertanyaan terakhir sebelum nanti saya akan minta masing-masing closing remarks sebelum menutup acara diskusi kita sore ini. Untuk Pak YB bisa disampaikan nggak harapan dan ekspektasi ASPI ke depannya terkait peningkatan sinergi ini antara pemerintah dan swasta, dan kira-kira kontribusi apa yang diharapkan oleh ASPI terhadap dari pemerintah dan swasta? Makasih Mbak Putri. Saya rasa pertama ya, kalau kita bicara mengenai sistem pembayaran, ini kan sistem pembayaran kayak suatu pembuluh darah ya, kalau kita ngomong anatomi orang ya, pembuluh darah untuk kita bisa melakukan transaksi ekonomi ya. Jadi ini adalah kita bicara mengenai pentingnya sistem pembayaran itu. Ya, jadi makanya kalau kita membuat sistem pembayaran efisien, tentunya akan bermanfaat untuk industri secara keseluruhan. Ya. Nah, kalau kita sebagai pelaku industri, tentunya kan tadi kita bicara ya kan, semua sistem pembayaran ini ada biaya yang harus dijalankan, investasi yang dijalankan untuk membuat suatu transaksi itu bisa berjalan secara elektronik ya. Walaupun kita bicara bahwa ini akan lebih murah daripada kalau kita handling cash segala macam, tapi tetap aja ada biaya. Ya. Harapannya adalah kita itu ketemu dengan suatu titik di mana ada biaya yang nantinya benar-benar pas untuk industri ini secara keseluruhan, ya. Untuk pelaku sistem pembayaran yang melakukannya dan juga untuk konsumen. Ya, karena nggak mungkin kita melakukan sistem pembayaran itu menjalankan sistem tetapi semuanya free tidak berbayar ya. Jadi ini adalah kita harus mencari titik keseimbangan di mana nanti semuanya bisa berjalan dengan optimal. Pak Rangga tadi sudah menyampaikan ya kan, tadi ada pertanyaan mengenai Kris apakah ini kena biaya atau enggak. Pada saat ini enggak, masih 0% ya, karena kita melihatnya promo dan industri ini memang ingin mendorong, kita tuh dalam fase sekarang mendorong supaya transaksi menjadi less cash ya, berjalan dengan baik ya, karena acceptance-nya ini kan masih sekarang Indonesia itu masih sangat cash basis. Kita dorong dulu, makanya kita melakukan investasi di depan. Nanti pada suatu titik kita akan bicara mengenai kalau udah skalanya udah besar sekali, di situ mungkin akan ada biaya yang mungkin akan insignifikan juga biayanya. Ya, jadi kita ingin melihat biaya ini akan menjadi sesuatu yang fair untuk semua pihak supaya namanya industri juga akan menjadi sustain. Ya, berjangka panjang, bukan ada yang bleeding, ada yang untung kayak gitu, harus menjadi fair untuk semuanya. Jadi harapannya dengan kita bisa melakukan digitalisasi ini dengan lebih masif lagi, ya, kita akan mencapai economic of scale dari pembayaran yang less cash, ya, dan nanti juga akan menyebabkan larinya adalah industri yang efisien, ya. Nah, yang kedua adalah kita bicara mengenai kolaborasi, ya, kolaborasi fintech dengan bank itu udah nggak perlu dibahas, udah terjadi ya. Tadi saya lupa sebutkan, Pak Adi tadi udah sampaikan BNI itu, saya kebetulan organisasi berada di BNI, kita bekerja sama dengan Buku Warung juga ya, untuk kita bekerja sama bagaimana mengempower merchant-merchant ya, UKM-UKM warung-warung ini untuk mereka bisa melakukan transaksi finansial yang less cash, mempunyai pembukuan yang baik, jadi kita datang sebagai bundling ya. Jadi ini adalah contoh kolaborasi. Jadi kalau kita bicara dari harapan dari sisi asosiasi sistem pembayaran, ya kita ingin asosiasi sistem pembayaran ingin pelaku industri ini bisa bersama-sama bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan suatu sistem yang lebih baik lagi, sistem pembayaran yang lebih baik, ya, dan nanti juga bisa memberikan nilai tambah untuk pelaku-pelaku industrinya. Mungkin itu Bu Putri untuk harapannya. Makasih. Ya, terima kasih Pak YB. Mungkin bisa sekalian disampaikan closing statement-nya Pak, sebelum kita. Oke, saya rasa closing statement adalah kalau kita melihat sekarang ya sistem pelaku sistem pembayaran, ada bank, ada fintech, ada perusahaan digital segala macam. Ya, kita melihat sekarang ke depan ya orang bicara, oh fintech berkompetisi dengan bank segala macam. Ya, dalam satu sisi adalah kompetisi, tetapi dalam banyak hal itu justru akan terjadi kolaborasi. Jadi kita melihatnya industri sistem pembayaran ini ke depan akan banyak sekali
yang sifatnya kompetisi ini akan berubah menjadi kolaborasi. Ya, jadi ke depan akan semakin dominan kolaborasi dibandingkan dengan kompetisinya. Jadi ini akan kita lihat di sistem pembayaran, sehingga kalau kolaborasi terjadi, tentunya nilai tambahnya terjadi dan efisiensinya juga akan terjadi. Sekian, terima kasih Mbak Putri. Ya, terima kasih Pak YB. Bisa dilanjutkan oleh Pak Adi, closing statement-nya Pak. Ya, jadi udah banyak diulas ya. Jadi dari buku warung dengan kalau kita ngelihat dari fase pandemi yang lalu-lalu ini, justru kalau kita melihat tuh malah mempercepat proses digitalisasi ya. Jadi sebelumnya kalau kita ngelihat UMKM ini kadang-kadang kalau di approach kita edukasi, kadang-kadang tuh mereka tuh kadang punya kayak mental blocking, wah ini apa sih? Kalau tanpa kita perlu melakukan perubahan pun kita bisnis bisa jalan gitu kan. Nah, tapi sejak ada pandemi ini, satu sisi itu juga jadi musibah, tapi di satu sisi juga ada positifnya, yaitu mempercepat untuk kita itu bisa menjadi lebih baik lagi. UMKM Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan memang tentunya perlu kerjasama baik dari fintech, ya dari perbankan maupun lembaga-lembaga, asosiasi, regulator, ya semuanya itu harus satu tujuan, di mana seperti yang Pak YB bilang juga, misalkan terlalu berat juga, kalau ada yang ketimpangan juga memberatkan, sehingga itu nggak bisa jangka panjang, nggak bisa sustain. Nah itu penting kita tuh cari kayak benang merahnya, di mana kita semua tuh bisa jalan bareng-bareng untuk membuat UMKM ini semakin maju ke depan untuk menjadi tulang punggung Indonesia, tulang punggung ekonomi Indonesia ya. Sekian dari saya, terima kasih. Bu Rosa, terima kasih. Intinya dalam mewujudkan pembiayaan yang mudah dan murah bagi UMKM ini tentunya membutuhkan kolaborasi semua pihak ya. Jadi untuk kepada financial teknologi untuk semakin betul kata Pak Hari bahwa fintech itu tidak menjadi pesaing, namun juga mereka bisa bekerja bersama dalam memajukan UMKM gitu. Jadi intinya di UMKM ini hanya membutuhkan pembiayaan yang mudah sebenarnya, dan itu dapat didukung juga dengan platform-platform atau aplikasi seperti buku warung dan lain-lain untuk semakin mempercepat gitu literasi keuangan UMKM. Itu saja Mbak, mari kita bersama-sama lah mewujudkan UMKM yang mandiri dan maju ke depannya. Ya. Terima kasih Bu Rosa. Dan yang terakhir Mas Rangga, bisa disampaikan. Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi kalau mungkin dari perspektif Bank Indonesia, bagaimana kita bisa mengoptimalkan manfaat digitalisasi ini untuk inklusi ya, baik inklusi ekonomi maupun keuangan. Pertama tentunya kalau dari Bank Indonesia, kita tadi yang kuncinya adalah bagaimana kita bisa mencari titik keseimbangan gitu ya, striking the right balance antara inovasi dengan mitigasi resikonya, antara efisiensi dengan keamanan dan kehandalannya gitu ya. Jadi itulah nanti, dan bagaimana kita bisa mencari titik keseimbangan itu bersama dengan industri, itu yang pertama. Yang kedua, kita pasti juga akan terus mendorong inovasi gitu ya. Inovasi ini tidak hanya dari sisi otoritas, tapi juga dari sisi industri, bagaimana bisa inovasi ini terus dikembangkan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, kolaborasi. Jadi kolaborasi antara otoritas, dengan industri, dengan asosiasi juga termasuk di dalamnya. Ini perlu kita terus lakukan, tidak hanya di pusat atau di kota-kota besar, tapi juga harus secara merata di seluruh Indonesia kita lakukan kolaborasi untuk digitalisasi ini. Mungkin 3 hal itu Mbak Putri. Terima kasih banyak untuk diskusinya. Baik, terima kasih Mas Rangga. Untuk seluruh peserta diskusi hari ini, tidak terasa kita sudah memasuki waktu penutup ya. Kalau misalnya ada yang bisa saya simpulkan dalam diskusi kita siang ini, adalah kata kuncinya itu adalah kolaborasi ya, karena dari tadi kita ngobrolin tentang sinergi, tentang kerjasama, dan banyak kolaborasi antara ketiga sektor tersebut, sektor collaboration antara pemerintah, juga asosiasi, dan juga paling adalah dari dukungan dari pihak swasta. Baik, kalau begitu saya Hairani Putri, mohon maaf kalau misalnya ada salah. Terima kasih banyak Mas Rangga, Bu Rosa, Pak
YB dan Pak Adi. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Mbak Citra. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Terima Putri. kasih semuanya, Mbak Putri dan juga Mbak Pak Rangga, Bu Rosa Rosa. juga terima kasih Pak YB. Semuanya. Terima kasih Pak Rangga, Bu Rosa, Pak Pak YB, Adi, Pak Adi. Putri, Saya senang sekali sebagai mendengar dari awal untuk panel dan juga dari awal acara ini mendapatkan banyak sekali insights bahwa memang kompetisi itu wajar adanya, tapi kompetisi sehat adalah kompetisi yang nantinya melahirkan kolaborasi. Dan kolaborasilah itu yang diperlukan untuk kita mencapai sebagai tema hari ini, yaitu maksimalisasi layanan keuangan untuk mendorong inklusi keuangan dan juga digitalisasi UMKM. Tentunya kita mau di sini inovasi tersebut bisa mendorong UMKM supaya bisa menjadi tulang punggung dan juga menyumbangkan hal-hal baik untuk ekonomi negara. Dan fintech lagi-lagi akan menjadi solusi untuk menemani perjalanan UMKM, dan saya juga ikut mensupport dengan Aftek membuat acara ini, dan nantinya kita akan membuat acara reguler lainnya supaya mencapai inklusi keuangan tersebut dan juga memberikan informasi seluas-luasnya kepada publik supaya lebih kenal lagi terhadap fintech. Oke, baik Bapak Ibu, kami sampai juga di acara penutup. Silakan nanti Bapak Ibu bisa menonton kembali acara ini melalui YouTube channel dari Aftek, dan juga bisa mengunjungi website www.fintech.id atau Instagram kami @fintechid untuk mengetahui berbagai kegiatan-kegiatan yang pastinya akan ada simultan, dan juga ada beberapa info-info yang bisa diakses oleh publik dan juga oleh member kami. Lalu juga atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pembicara, moderator, dan juga Bapak Ibu, rekan-rekan semua penggiat fintech yang ada pada sore hari ini dari awal sampai akhir acara. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi saya Citra Natasha mewakili Aftek mengucapkan salam sehat, sukses selalu untuk kita semua, dan sampai jumpa. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di Fintech Talk berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Citra. Thank you banget Terima Pak. kasih, Pak Ade, Bu. Pak Adi, Bu Rosa, Citra. Mbak Putri, thank you banget untuk diskusinya. Dan rekan-rekan Aftek juga terima kasih semuanya. Izin live. Thank you semuanya. Bye. Live ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Mas Rangga.